Tiga anak buah Teddy Minahasa tiba di PN Jakarta Barat gugat keterangan saksi. Berikutnya, skenario penangkapan Anita tetapi Arif yang melanggar rencana dan barang punya Arif. Berikutnya, tidak ada penyisihan BB. Yang terakhir, barang dari Arif dalam kurung, tidak ada saksi tutup kurung. Mohon izin yang mulia, dan ini saya tolak pada saat itu. Karena apa? Karena perintah yang terkait tanggal 20 itu saudara terdakwa tidak pernah membatalkan. Padahal niat saya di tanggal 23 dikajari kalau bisa disimpan, disitulah saya bisa memutuskan mens reanya, niatnya. Jadi kan ketika nanti diminta sudah dikajari semua. Itu maksudnya. Kemudian tanggal karena tidak berhasil, sampai tanggal 1 saya merayu lagi, kemudian yang bersangkutan saudara Samsul Ma'arif memesan tawas tersebut dan baru bisa dilaksanakan untuk penukarannya di tanggal 14. Saya sampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada yang bermain-main dengan masalah narkoba, bahwa siapapun yang terlibat, tidak peduli pangkatnya apa, jabatannya apa, pasti kita tidak gas. Pada tanggal 11 Oktober, kurang lebih sore jam 19.30, waktu itu kami berempat sedang rapat Wakapolres, Kasat Intel, Kasat Reskrim, termasuk saya. Pada saat setelah rapat kurang lebih jam 19.30 datang anggota dari Polres Jakarta Pusat, datang bertiga, Kanit, Panitnya sama Wakasat Narkoba. Pada saat datang langsung memperkenalkan diri, Polres Jakarta Pusat tentang penjualan sabu. Selanjutnya dari Ahmad Darmawan mengatakan bahwa sabu dari Kasranto. Setelah saya diamankan, setelah saya dilakukan penangkapan, datanglah itu Pak Direktorat Narkoba, Wadir, Kasubdit, semua datang, bahwa beliau menanyakan sabu dari mana Kasranto. Saya jelaskan sabu dari Linda. Dari Linda. Terus mana yang lain? Yang lain sisanya masih ada di kantor saya. Terus terang sisanya ada di kantor Komandan. Masih ada 300 gram. Tiga terdakwa dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan Irjen Teddy Minahasa menjalani sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Rabu 1 Maret 2023. Ketiga terdakwa itu yakni AKBP Dodi Prawinegara, Linda Pujastuti, dan Kompol Kasranto. Berdasarkan pantauan Kompas.com di PN Jakarta Barat, para terdakwa memasuki ruang sidang 10. Berdasarkan pantauan Kompas.com di PN Jakarta Barat, para terdakwa memasuki ruang sidang pada pukul 10.04 waktu Indonesia Barat. Jaksa penuntut umum kemudian memanggil nama-nama terdakwa. Tampak Dodi memasuki area sidang terlebih dahulu, lalu disusul oleh Linda dan Kasranto. Seperti pada persidangan sebelumnya, para terdakwa mengenakan kemeja putih dan celana berwarna hitam. Mereka menjalani persidangan tanpa menggunakan rompi merah khas tahanan. Terlihat pula Dodi, Linda, dan Kasranto berjalan santai menuju kursi yang telah disediakan. Sebelum duduk, kegiatannya membungkukkan tubuh untuk memberikan hormat kepada majelis hakim JPU dan kuasa hukum. Sidang kemudian dibuka oleh Hakim Ketua John Sarman Saragi. Dia mengatakan agenda persidangan hari ini masih mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU. Hakim John juga sempat bertanya kondisi kesehatan para terdakwa. Tiga-tiganya sehat? Tanya John kepada para terdakwa. Hakim lalu mempersilahkan tiga terdakwa untuk menempati kursi yang berada di samping tim kuasa hukumnya. Berdasarkan keterangan sistem informasi penelusuran perkara PN Jakarta Barat, 6 terdakwa yakni AKBP Dodi Prawinegara, Kompol Kasranto, Aibtu Janto Situmorang, Linda Pujastuti, Samsul Ma'arif, dan Muhammad Nasir menjalani sidang di hari yang sama. Sidang Dodi, Linda, Kasranto, dan Samsul Ma'arif beragenda pemeriksaan saksi. Sementara itu, Janto dan Muhammad Nasir akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan.
Sebagai informasi, menurut jaksa dalam dakwaannya, Teddy terbukti bekerja sama dengan AKBP Dodi Pramidegara, Samsul Ma'arif, dan Linda Pujastuti untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika. Sementara itu, 10 orang lainnya adalah Hendra Aril Firmansyah, Aibda Ahmad Darmawan, Mai Siska, Kompol Kasranto, Aibtu Yanto Situmorang, Linda Pujastuti, Samsul Ma'arif, Muhammad Nasir, dan AKBP Dodi Pramidegara. Teddy dan para terdakwa lainnya didakwa melanggar pasal 114 ayat 2 subsidiar, pasal 112 ayat 2, jungto pasal 132 ayat 1, jungto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.